wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat datang di Belajar Cin, belajar bersama Ibu Cindy. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal-soal penilaian harian tema 6, muatan IPA, materi daur hidup hewan beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Tapi sebelum kalian memulai video ini, jangan lupa klik subscribe agar kalian bisa tahu informasi terkini dari channel pembelajaran Ibu. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. Capung. Anak-anak, perhatikan siklus daur hidup capung berikut ini. Capung juga mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Bu, mengapa capung disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna? Bagus. Dengarkan penjelasan dari Ibu ya, Nak. Ketika telur capung menetas, ia akan berubah menjadi nimfa, seperti halnya kecoa. Setelah mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, nimfa akan berubah menjadi capung muda hingga capung dewasa. Jadi kita bisa lihat ya Nak, tidak ada perbedaan bentuk fisik yang menonjol, terlalu ketara, terlalu jelas antara capung muda dengan capung dewasa. Sehingga ada tahapan-tahapan perubahan hidupnya tidak terlalu signifikan. Kita bisa lihat antara anak capung dengan capung dewasa bentuknya hampir sama. Sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya adalah C. Jentik nyamuk. Anak-anak, perhatikan gambar siklus daur hidup nyamuk berikut ini. 1, 2, 3, dan 4 itu adalah tahapan daur hidup nyamuk. Oke, kita lihat di siklus pertama. Ternyata nyamuk awalnya berasal dari telur. Dengarkan penjelasan Ibu ya. Nyamuk bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak yang akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Nah, jentik-jentik atau tempayak ditunjukkan oleh nomor 2. Selanjutnya, tempayak akan berubah menjadi pupa setelah cukup umur. Perhatikan siklus ketiga. Lanjut, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Ini ada di siklus keempat. Namun, nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak lagi hidup di air. Ia akan kembali ke air saat hendak bertelur. Jawabannya adalah B. Metamorfosis sempurna. Anak-anak, sepanjang daur hidup nyamuk, nyamuk mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Mulai dari telur, jentik, pupa, sampai nyamuk dewasa. Karena tahapan-tahapan yang terus berubah, nyamuk dapat dikatakan mengalami
metamorfosis sempurna. Jawabannya adalah C. Metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, perhatikan daur hidup capung. Secara keseluruhan, capung muda memiliki bentuk yang hampir sama dengan capung dewasa. Setelah ia menetas menjadi capung muda, lalu tumbuh menjadi capung dewasa, ia tidak mengalami banyak perubahan bentuk tubuh. Nah, kita langsung bisa lihat bahwa capung muda dengan capung dewasa bentuknya hampir sama, sehingga ia dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Jadi kuncinya, kalau ada hewan yang setelah ia lahir atau setelah ia menetas bentuknya hampir sama dengan induknya, maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya adalah C. Metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, mari kita perhatikan daur hidup belalang. Nah, di sini semula belalang dewasa berkembang biak dengan bertelur. Telur belalang menetas menjadi seekor nimfa atau belalang muda. Belalang muda memiliki bentuk yang hampir sama, hampir mirip dengan siapa? Dengan belalang dewasa. Nih, lihat ya, hampir sama bukan? Tapi ternyata ada perbedaannya, Nak. Perbedaannya, saat belalang masih menjadi seekor nimfa atau belalang muda, ia tidak memiliki sayap. Lalu sayapnya tumbuh dan tumbuh, sehingga seekor belalang dewasa memiliki sayap atau disebutnya belalang dewasa bersayap. Jadi, ciri-ciri atau kunci dari metamorfosis tidak sempurna adalah seekor hewan memiliki perubahan hidup, tapi ketika ia masih kecil, baru menetas, ia memiliki bentuk yang hampir sama seperti induknya. Jadi ketika kalian lihat belalang nimfa masih kecil, kalian sudah bisa tahu, oh itu anak belalang. Sudah langsung jelas bentuknya ya, Nak. Ia memiliki mata, bentuk tubuh, bentuk kaki, dan sebagainya yang hampir mirip dengan induknya. Jawabannya adalah A. Berudu. Perhatikan gambar siklus metamorfosis katak. Anak-anak, katak mengalami metamorfosis sempurna. Katak berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur di dalam air. Setelah kurang lebih 10 hari, telur katak akan menetas menjadi seekor berudu yang hidup di air. Karena ia hidup di air, berudu memiliki insang yang merupakan alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, sama halnya seperti hewan ikan. Jawabannya adalah D. Paru-paru. Anak-anak, semula katak adalah telur yang menetas menjadi seekor berudu.
Saat ia menjadi seekor berudu, ia bernafas di air menggunakan insang. 3 minggu kemudian, insang katak akan tertutup oleh kulit dan tumbuhlah kaki belakang, sehingga disebut berudu berkaki. Setelah 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor katak lama-lama akan memendek dan katak mulai bernafas menggunakan paru-paru. Saat ia bernafas menggunakan paru-paru, ia mulai bisa hidup di darat. Jadi jawabannya adalah D, paru-paru. Anak-anak, kucing merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Coba perhatikan gambar berikut. Mengapa kucing tidak mengalami metamorfosis? Sama-sama Ibu bahas ya. Kucing juga termasuk hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Ia tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan hidupnya. Kucing hanya bertambah besar saja. Kucing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Kemudian lahirlah anak-anak kucing yang lucu dan gemas. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya, memiliki wajah yang sama dengan induknya, memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Namun, ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan semakin besar dan gerakannya semakin lincah. Anak-anak, selain kucing, hewan apa saja ya yang tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya? Sama-sama kita cek. Apa? Jerapah tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Induk jerapah melahirkan seekor anak jerapah. Setelah lahir, anak jerapah memiliki bentuk yang hampir sama dengan induknya. Ia memiliki leher yang panjang, memiliki kaki yang panjang, dan memiliki kulit yang bermotif totol-totol coklat. Sehingga kita bisa lihat anak jerapah dengan induk jerapah memiliki bentuk yang hampir sama. Anak jerapah tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan-tahapan hidupnya. Lanjut, sapi. Sapi juga sama seperti jerapah. Ia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk fisik setelah ia dilahirkan. Ia hanya tumbuh menjadi sapi yang besar, yang gemuk. Selain kucing, jerapah, dan sapi, ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Di antaranya adalah ikan, kadal, dan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika dierami, telur-telur ayam bisa menetas dan mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk yang kecil. Anak ayam memiliki bentuk yang mirip dengan induknya sejak lahir hingga dewasa. Tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas, sehingga ayam
juga tidak melakukan metamorfosis dalam hidupnya. Jawabannya adalah A. Ulat. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar daur hidup kupu-kupu. Sebelum menjadi seekor kepompong, ternyata kupu-kupu adalah seekor ulat. Ada lagunya, Nak, seperti ini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis sempurna. Saya, Nak. Sekian pembahasan soal-soal tema 6 muatan IPA. Semoga bermanfaat ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the